Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk mapel komputer akuntansi di pertemuan kedua hari ini, kita akan membahas tentang perusahaan manufaktur. Jadi sebelum kita praktekkan ke dalam transaksi komputer akuntansi, kita harus tahu dulu tentang karakteristik, kemudian rekening, kemudian proses dari perusahaan manufaktur. Nah, sebelum Ibu jelaskan, kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita. Jadi yang pertama, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian perusahaan manufaktur. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyebutkan rekening atau akun dalam perusahaan manufaktur. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah pengertian perusahaan manufaktur. Jadi, perusahaan manufaktur adalah salah satu jenis perusahaan yang kegiatan usahanya adalah melakukan proses produksi, yaitu proses produksi dari bahan mentah atau dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau menjadi bahan jadi. Itu ya. Itu adalah perusahaan manufaktur. Jadi manufaktur itu adalah melakukan proses produksi gitu ya. Nah, di dalamnya nanti proses produksi itu memerlukan namanya faktor-faktor produksi gitu ya. Nah, faktor produksi itu ada tenaga kerja, kemudian ada sumber daya alam, ada modal dan skill atau kewirausahaan. Nah, nanti kombinasinya adalah ke dalam rekening-rekening di dalam perusahaan manufaktur. Selanjutnya adalah proses perusahaan manufaktur itu dimulai dari bahan baku. Ya, misalkan nih, kalian pernah dengar ya, contohnya misalkan kalau di sekitar kita itu ada Indofood, kemudian ada Astra, kemudian ada perusahaan tempe, tahu. Nah, itu adalah contoh-contoh perusahaan manufaktur. Misalkan nih, perusahaan tempe gitu ya. Nah, bahan bakunya diproses yaitu dari kedelai kemudian menjadi barang setengah jadi gitu ya. Setelah itu menjadi barang jadi gitu ya. Atau misalkan contohnya adalah perusahaan konveksi gitu ya. Bahan bakunya adalah kapas gitu ya. Barang setengah jadinya adalah kain, barang jadinya adalah pakaian. Nah, itu adalah pengertian perusahaan manufaktur. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh perusahaan manufaktur gitu ya. Perusahaan manufaktur di Indonesia itu ada di berbagai bidang gitu ya. Contohnya ada manufaktur makanan, misalkan kalau di negara kita ada PT Indofood gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ada selain Indofood misalkan yang menghasilkan susu ya, misalkan ya tahu atau tempe gitu ya, atau makanan lain gitu ya, sosis gitu ya, itu adalah bidang makanan. Terus ada tekstil ya tadi ya, tekstil, kemudian ada produk tekstil, ada manufaktur untuk pakaian gitu ya, kemudian ada kulit gitu ya, misalkan pembuatan tas gitu ya. Kemudian ada kayu gitu ya, misalkan pembuatan kertas itu terbuat dari kayu gitu ya, jadi ada proses produksinya. Nah, ini adalah contoh-contoh perusahaan manufaktur. Kemudian selanjutnya adalah rekening atau akun di dalam perusahaan manufaktur. Jadi untuk rekening persediaan itu meliputi ada persediaan bahan baku gitu ya. Kemudian ada persediaan bahan pembantu. Misalkan nih industri tempe, berarti bahan bakunya ada kedelai. Misalkan kalau bahan pembantu atau bahan penolong, misalkan ragi gitu ya, atau yang lain. Kemudian barang dalam proses gitu ya, berarti ini masih diproses lagi gitu ya. Kemudian barang jadi gitu ya. Nah, ini untuk persediaan. Jadi ada akun atau rekening persediaan bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, selanjutnya rekening biaya produksi gitu ya, yaitu ada rekening biaya bahan baku ya berarti harga bahan baku tersendiri, kemudian ada biaya angkut gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya produksi yang berhubungan langsung dengan proses produksi gitu ya. Contohnya ada upah ya, upah langsung, insentif dan sebagainya. Terus ada BOP atau biaya overhead pabrik gitu ya. Jadi biaya-biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung gitu ya. Contohnya ada sewa pabrik, asuransi pabrik, listrik, air, penyusutan gitu ya, gaji HRD, gaji akuntan gitu ya, itu masuk ke BOP, biaya overhead pabrik. Kemudian ada harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu untuk mengetahui harga sebelum kita perjualkan barang tersebut, itu adalah harga pokok produksi. Nah, itu adalah contoh rekening-rekening di dalam perusahaan manufaktur. Sekian penjelasan dari Bu Ima, semoga kalian dapat memahaminya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.